Sobat Diet Kalori, bertemu kembali dengan saya Erwin Eka, founder dari dietkalori.co.id. Di kesempatan kali ini saya akan membahas tentang yoga yang terbukti mampu untuk menurunkan berat badan, ya. Bagaimana teknisnya atau apakah benar seberapa jauh yoga bisa membantu kalian untuk menurunkan berat badan kalian. Nah, video ini akan membahas seputar hal tersebut. Jadi kalau kalian katakanlah memilih di antara banyak sekali jutaan jenis olahraga, kalian memilih yoga, bergabung dengan yoga class, apakah itu keputusan yang tepat dan sebagainya akan kita bahas di video berikut ini. Jadi apakah yoga mampu menurunkan berat badan? Nah, ini pertanyaan yang akan kita jawab di video ini. Nah, jadi yoga, ya, jenis olahraga yang mengutamakan gerakan-gerakan tubuh tertentu, begitu. Saya sendiri tidak pernah benar-benar secara katakanlah mempraktekkan yoga yang benar-benar serius dalam sebuah kelas yoga. Mungkin hanya beberapa pernah, ya, cuman sekedarnya saja gitu, tidak rutin, tidak, ini hanya sekedar ingin tahu, dan menurut saya cukup menarik yoga ini. Dan kalau memang kalian suka, ada temen yang bergabung di kelas yoga, terus kalian pengen ikut, ya silakan saja gitu. Nanti di video ini akan kita bahas tentang manfaat-manfaat, terutama berkaitan dengan berat badan kalian. Oke, yang pertama yang ingin saya jelaskan terlebih dahulu adalah soal yoga. Dia dalam satu sesi, ya, sekitar kurang lebih 1 jam, itu membakar kalori antara 175 sampai dengan 500 kilokalori. Nah, masing-masing ada berbagai macam jenis yoga, ya. Yang paling sering dipraktekkan di sekitar kita itu paling lazim Bikram, ya. Bikram itu cukup banyak membakar kalori karena dia juga dilakukan di temperatur suhu yang cukup lumayan panas. Ada Bikram yoga, ada Hatha yoga, ada yoga hot. Itu tentu saja akan berbeda misalnya dibandingkan dengan yoga yin atau yoga kundalini misalnya, atau yoga prenatal untuk ibu hamil, ya, yang lebih fokus kepada nanti ketika dia melahirkan. Hatha misalnya, atau vinyasa, ya, apalagi iyengar, ada apalagi banyak lah, dan semakin sulit gerakan-gerakannya, terus kemudian semakin mengolah tubuh, mengeksplor persendian-persendian tubuh, tentu saja akan membakar lemak yang lebih tinggi, yang berkaitan dengan keseimbangan tubuh, terus kemudian berkaitan dengan sistem respirasi atau sistem pernafasan, tentu saja akan semakin banyak membakar kalori di dalam tubuh kita gitu. Dan ya, segini apakah ini besar atau kecil belum tentu juga, tergantung seberapa jumlah asupan makanan yang ada pada diri kalian, yang kalian makan. Terus kemudian berat badan kalian saat ini juga mempengaruhi. Inilah kenapa terjadi variasi jumlah kalori yang terbakar. Tentu saja orang yang punya berat badan yang lebih berat dibanding yang lain akan membakar kalori yang tentu saja akan lebih berat gitu, karena gerakan-gerakan yoga yang dilakukan gitu akan jauh lebih sulit bagi mereka. Dan juga misalnya di Bikram itu kan diperlakukan dengan treatment khusus, artinya suhu ruangan itu benar-benar diperhatikan, sehingga bagi orang yang berat badannya berlebih, dia akan lebih banyak membakar kalori untuk penyesuaian suhu tubuh, untuk memproduksi kelenjar keringat supaya dia tidak dehidrasi, supaya tidak terjadi overheating atau yang badannya terlalu panas, terlalu menguap karena suhu di sekitar
mereka, semacam seperti itu. Nah, kalau kita buat dengan perbandingan misalnya di angka 175 sampai 500 kilokalori ini dengan jogging misalnya, di 1 jam ini ya bisa diperoleh di jogging dengan intensitas yang cukup tinggi ya 10-15 menit bisa dicapai begitu, atau 30 menit yang santai begitu. Cuman kan tergantung kalian lebih suka untuk melakukan jogging ataukah yoga, semacam seperti itu. Yang penting yoga ini rutin, terus tidak hanya terpatok terhadap yoga saja ya. Jadi fokus kita misalnya di pembahasan kali ini kan berkaitan dengan berat badan gitu. Yoga mampu membakar kalori sekian. Bagaimana dengan makanannya? Makanan yang kalian makan. Kalau setiap hari ya jumlah makanan, jumlah kalorinya melebihi kebutuhan kalori harian kalian ya, sudah ditambah dengan yoga masih tetap berlebihan, masih tetap jumlah kalorinya surplus, maka penurunan berat badan ini akan sangat sulit tercapai. Yang ada justru makin naik, makin timbangannya makin ke arah kanan, makin berat tubuh kalian, dari naik 1-2 kilo dan seterusnya seperti itu. Jadi makanan ini tetap menjadi salah satu hal yang sangat penting ya berkaitan dengan penurunan berat badan. Selama kalian tidak mengalami yang namanya defisit kalori, jangan harap mampu menurunkan berat badan. Mau yoga, mau apapun, tapi makanannya enggak dijaga, maka tetap akan naik, maka mungkin berat badannya akan stuck, akan berhenti di titik itu terus ya, susah sekali untuk turun ya, karena makanannya tidak dijaga, terutama jumlah kalorinya. Makan asal enak, asal kenyang, asal terpenuhi hasrat nafsu makan kalian. Mentang-mentang kalian udah melakukan yoga, terus habis yoga langsung makan makanan yang mengandung kalori yang cukup tinggi, padahal sebelumnya juga sudah mengkonsumsi makanan-makanan yang juga mengandung kalori yang tinggi. Nggak bisa seperti itu. Nah, sisi lain dari yoga, kalian bisa memanfaatkan yoga mengajarkan kita untuk mengendalikan emosi. Dan ya, ada emotional eating. Kita makan bukan karena lapar, kita makan bukan karena kita butuh makanan, tetapi karena ada faktor emosional dari dalam diri kita. Ada perasaan yang sedang berkecamuk di dalam diri kita. Rasa marah, rasa sedih, apapun itu yang sifatnya negatif, bahkan sesuatu yang sifatnya positif sekalipun, rasa senang, rasa gembira, merayakan sesuatu dan sebagainya, itu juga bisa menimbulkan emotional eating. Dan ketika kalian rutin menjalani sesi yoga, itu bisa sangat-sangat membantu ya, kalian bisa mengendalikan emosi kalian ya. Selain emotional eating, kalian juga bisa mengendalikan nafsu makan kalian ya. Jadi terkadang kita tidak benar-benar lapar, terkadang kita tidak berada dalam kondisi yang sebetulnya butuh makanan, tetapi karena faktor psikologis kita, faktor nafsu makan kita ingin untuk mencicipi suatu makanan tertentu, kita ingin untuk mencoba makan, mengkonsumsi makanan yang menurut kita enak, yang menurut kita harus, mau nggak mau harus dimakan, harus masuk ke dalam tubuh kita. Nah, yoga bisa mengendalikan itu ya, terutama yoga-yoga yang saya yakin sejenis semua jenis yoga juga mengajarkan hal tersebut ya, asal trainer yoganya emang benar gitu ya, benar-benar paham soal yoga, mereka akan mengajarkan soal pengendalian diri. Mereka akan mengajarkan bagaimana mengoptimalkan pernafasan yang kalian miliki untuk mengontrol diri kalian. Seperti itu. Jadi manfaatnya di situ. Jadi pertanyaan besarnya, apakah yoga mampu menurunkan berat badan atau tidak? Mampu ketika juga diimbangi dengan mengatur makanan dan juga jangan lupa minuman.
bukan hanya makanan saja, tapi minuman juga, apalagi sekarang banyak sekali minuman-minuman yang notabene mengandung gula yang cukup tinggi dan mengandung karbohidrat yang cukup tinggi, ditambahkan whipped cream, ditambahkan bubble, ditambahkan susu dan sebagainya yang mengandung kalori yang cukup tinggi seperti itu. Jadi bisa yoga, tetapi harus ada lanjutannya. Kalau berpatok terhadap yoga saja tanpa ada terus kemudian pengaturan asupan makanan, jumlah kalori yang masuk ke dalam tubuh kalian, maka yoga ini mampu untuk menurunkan beberapa kilogram saja gitu, karena otomatis aktivitas kalian nambah, artinya jumlah kalori yang keluar akan bertambah, tapi kalau yang masuk tetap di situ-situ saja, nanti turun terus kemudian stop seperti itu. Jadi ada lemak yang terkonversi kembali menjadi energi karena kalian melakukan yoga yang tadinya tidak beraktivitas secara fisik apapun mungkin. Jadi ada penurunan beberapa kilogram, setelah itu bisa stuck dan akan sangat sulit untuk turun kembali kalau kalian tidak menambahkan jumlah kalori yang keluar dengan beraktivitas lain atau mengurangi jumlah kalori yang masuk dari makanan dan minuman kalian. Seperti itu. Oke ya, saya rasa itu ya. Jadi nggak apa-apa kalau kalian suka melakukan yoga, gabung di kelas yoga ya, Bikram, Hatha, Vinyasa dan apapun itu, kalian silahkan pilih yang memang cocok buat diri kalian, sesuaikan dengan schedule kalian. Akan lebih bagus kalau memang punya partner, punya teman yang tergabung juga di dalam satu kelas yoga tersebut. Saya yakin akan ada manfaat jika dilakukan secara rutin ya, hal-hal tadi berkaitan dengan emosi, berkaitan dengan pengendalian diri, meredakan nafsu makan dan sebagainya. Dan untuk video ini mudah-mudahan bermanfaat bagi kalian semua, menginspirasi kalian semua. Jangan lupa like, comment, and share, terus subscribe juga bagi yang belum subscribe, dan follow sosial media kami yang ada di bawah ini ya. Ada podcast di Spotify, ada Instagram, ada Facebook fanpage juga, silahkan di like, dan sampai bertemu kembali dengan kita dari dietkalori.co.id.